Tapi kalau kamu harus berduka cita karena sesuatu atau karena seseorang, lakukanlah sebagai orang yang beriman. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain tidak mempunyai pengharapan. Di sisi satunya lagi, sampai semaksimal ditinggal mati pun jangan sampai hidupmu hancur. Shalom keluarga Saat Teduh, saya doakan agar di dalam setiap pergumulan Anda selalu menemukan pengharapan dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan, mujizat terjadi, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di musim suka, musim duka, kaya miskin, sakit sehat, Kau pegang tangan kami, sebab Kaulah mempelai pria gereja, suami sorgawi bagi umat-Mu ya Tuhan di bumi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami tidak pernah sebatang kara, karena dalam Yesus selalu ada Immanuel, Kau beserta. Tuhan, hamba tahu hari-hari ini banyak orang butuh pengharapan. Dan bagi mereka yang pernah berharap butuh pengharapan baru. Baik di dalam ekonomi, kesehatan, rumah tangga, urusan sehari-hari. Yang terjadi di negeri, di dalam bangsa. Semua ya Tuhan yang tidak menentu, semua yang muram, semua yang berawan gelap. Kami di bawah sini Tuhan, butuh pengharapan yang turun langsung dari tahta-Mu. Ajari kami untuk beriman dan menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Dan biarkan kami buang jauh-jauh pikiran negatif, karena kami mau percaya. Dan biarkan percaya kami itu Tuhan Yesus mengubah sesuatu. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ku tahu ya Tuhan yang Kau akan lakukan adalah sesuai firman dalam hidup kami. Aku tahu Kau pasti menyediakan. Bagi setiap putra-putrimu, keluarga Saat Teduh yang butuh sesuatu, yang ingin sesuatu, yang dihimpit sesuatu, Tuhan, Engkaulah jalan. Kau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, berbicara langsung ke setiap hati yang mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya merasakan hari-hari ini banyak orang yang putus asa, kehilangan pengharapan, merasa tidak punya masa depan. Dari dulu dunia tidak pernah berubah. Kaum putus asa makin bertambah. Yesus sudah mau datang. Kita nggak boleh lengah. Justru kalau kita itu lemah, kita minta kekuatan baru dari Tuhan. Saya mendapatkan satu kalimat. Kalimat ini sebenarnya juga untuk membahas ayat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Dan muncul satu kata-kata hikmat, pengharapan saat sedih hati. Memang perikop ayat ini bicara tentang perkabungan atau seseorang yang ditinggal mati, tapi nggak hanya itu sih. Sedih itu spektrumnya panjang, ya, ujung sini, ujung sana. Ujung paling maksimum itu adalah kematian. Tapi Yesus yang bangkit, kalau kita percaya pada kebangkitan, kita tahu bahwa maut telah ditelan. Kematian hanyalah tidur. Tapi kita diterima di dalam hadirat Allah. Kekekalan itu ada. Maksimal memang adalah grieving atau meratapi seseorang yang meninggal dunia. Tetapi minimal ada stres sehari-hari. Makanya saya rangkum saja jadi satu dalam satu kata universal, yaitu sedih hati. Kita bisa memperoleh prinsip-prinsip berharga yang menopang kita di saat susah. Lewat ayat yang saya pilih untuk menu hari ini, mari kita selalu ingat, dalam lembah kekelaman sekalipun, pengharapan tidak akan mengecewakan. Percayalah bahwa berharap pada Tuhan itu gak pernah sia-sia.
selalu yang digembar-gemborkan adalah kalau nanti yang kita harap-harapkan nggak terjadi sesuai ekspektasi gimana. Kita tuh saking takut kecewanya sampai nggak berani berdoa, sampai nggak berani meminta, sampai nggak berani expect something, tidak berani untuk mengharapkan sesuatu. Nggak boleh begitu. Nanti saya akan ajarkan pengharapan itu seperti apa. Berharap semua pada Tuhan kadang-kadang dapat persis sesuai aplikasi, sesuai yang kita minta. Tapi kadang-kadang kita nggak memperoleh yang kita harap-harapkan itu, kita memperoleh sesuatu yang lebih baik. Saya ajak kita melihat di ayat 13, 1 Tesalonika pasal 4. Saya baca dulu ya semuanya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sekali lagi ini ayat pas banget untuk dipakai saat kebaktian penghiburan atau penutupan peti, ya, atau kebaktian penguburan. Tapi itu dosis tingginya. Sedih yang paling tinggi, paling mendalam adalah berkabung karena kematian. Tapi sedih itu juga ada level ringan, yaitu ketika kita kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan harga diri rasanya, ya. Ketika kita dikata-katai, karakter kita dibunuh, kita difitnah. Sedih itu macam-macam. Ada juga sedih yang tidak dari faktor luar, tapi dari hati yang kurang bersyukur. Aku sedih ya, aku nggak bisa dapat itu ya. Aku nggak kok. Lalu karena membanding-bandingkan dengan orang. Ada pula sedih karena kebodohan kita atau karena kekurang dewasaan kita sendiri. Apapun itu juga, mari kita hari ini belajar bahwa pengharapan dalam Kristus itu akan berbuah sesuatu. Saya akan ajak Anda melihat bagaimana kita itu bisa berharap pada Tuhan dalam segala keadaan. Bukan hanya bersyukur di dalam setiap perkara, tapi juga berharap pada Tuhan. Tapi pedang ini bermata dua, nggak hanya bicara kepada setiap orang yang sedih hati, ya secara universal, tapi saya juga merasa di sini ada keluarga Saat Teduh yang sedang berkabung. Karena tidak lama yang lalu Anda ditinggal mati seseorang yang Anda kasihi. Firman ini juga berbicara kepada para janda-janda, para duda, atau para yatim, atau yatim piatu juga. Atau orang yang kehilangan anak, itu lebih mengenaskan. Karena mana ada orang tua yang kepingin mengubur anaknya. Pasti setiap papa mama yang berwatak sehat, pasti maunya terbalik kan. Anak cucunya yang tutup matanya suatu hari. Apapun tragedi yang mungkin terjadi dalam kehidupanmu, pedang bermata dua ini salah satunya berbicara kepada Anda. Tapi satu lagi adalah orang-orang yang baik-baik saja. How are you? I'm fine, thank you. Tapi pasti kita juga merasakan sedih hati. Saya lagi mau konfrontasi satu emosi di dalam diri manusia, yaitu sadness, kesedihan. Dan kita harus tahu cara bermain ketika kita berada dalam kesedihan yang biasa, kesedihan atau kesedihan yang parah. Tetap jawabannya satu, yaitu pengharapan dalam Tuhan. Kita lihat ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Maksimumnya adalah kematian. Intinya adalah supaya kamu jangan berduka cita jikalau kita sedang sedih hati tentang sesuatu. Ya, mungkin gak separah perkabungan, apapun itu. Kalau kamu sedang berduka cita, jangan seperti orang-orang dunia yang gak punya pengharapan dalam Tuhan. Saya jadi ingat ayat di Amsal kata kalau
Pada saat kamu dalam masalah, hilang kekuatanmu, betapa kecil kekuatan Anda. Kalau kita sedang berduka, ya, karena sesuatu, janganlah seolah-olah tidak punya Tuhan kayak gitu. Sedih tidak boleh menjadi emosi yang paling dominan. Meskipun waktu kita mengalaminya, sedihnya luar biasa. Merasa seperti itu satu-satunya perasaan yang kupunya. Jangan lupa, Tuhan lebih besar dari perasaan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari emosi kita. Orang benar harus hidup bukan oleh perasaannya, tapi oleh pengenalan akan Tuhan. Oleh iman. Paulus berkata di sini, aku nggak mau supaya bahwa kamu tidak mengetahui tentangnya bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Tapi saya bisa tambahkan misalnya aplikasinya dalam kehidupan Anda. Contohnya ya, saya baca ulang selanjutnya. Saya juga hari ini tidak mau saudara-saudara keluarga saat teduh bersama. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang orang yang bangkrut. Orang yang di PHK. Kesedihan orang yang ditinggal teman. Orang yang barusan kecolongan. Orang yang barusan mengalami musibah, orang mengalami perkara-perkara yang negatif lah. Menurut hikmat manusia, kasat mata lihat ini bukan berkat, ini kutukan yang terjadi. Aku tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang perkara-perkara ini. Tapi kalau kamu harus berduka cita karena sesuatu atau karena seseorang, lakukanlah sebagai orang yang beriman. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain tidak mempunyai pengharapan. Di sisi satunya lagi, sampai semaksimal ditinggal mati pun jangan sampai hidupmu hancur. Jangan larang ya. Jangan pernah sekali-kali kita itu sok tahu, sok kuat melarang orang yang berkabung. Jangan menangislah, mana imannya, jangan pernah komentar. Yang terbaik adalah menangislah dengan orang menangis. Tapi kalau orang itu suka cita, menyanyilah bersama dengan dia. Bukan berarti tidak boleh meratap. Bukan berarti tidak boleh berkabung atau grieving. Bukan. Tapi jangan sampai hidupmu diseret ke bawah oleh karena kesedihan hatimu. Life must go on. Hidup harus lanjut. Hidup harus move on. Masih ada hal-hal berikutnya yang di depan sana Tuhan sediakan. Sekarang gak bisa mikir berkat, pastor. Aku sedang sangat-sangat sedih hati. Kami sekeluarga dalam perkabungan, saya ngerti. Tapi di depan masih ada tujuan. Masih ada misi dari Tuhan. Masih ada purpose, masih ada makna, masih ada arti kehidupan. Belum lagi di depan sana Tuhan akan menjemputmu. Sebab dia hidup ada hari esok, kata lagu itu. Tuhan bukan hanya bisa menghiburmu in the now atau saat ini, tapi Tuhan sudah menunggumu besok lusa. Tahun depan. Tuhan ada di depan. Kita pelajari sesuatu ya. Bahwa pengharapan itu ternyata benar-benar bisa meringankan duka cita orang ya. Pengharapan yang kecil akan disesuaikan dengan masalah orang. Misalnya kita hari ini belum punya pekerjaan. Jangan terus kita itu rasa udah kiamat. Berusahalah. Orang yang merasa putus asa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang berkata pagi hari ini, bangun tidur, sekalipun sulit doa, dia tetap berdoa dan berkata, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi? Kasih karunia boleh aku terima. Aku percaya hari ini, aku akan memperoleh pekerjaan yang dari Tuhan. Hari ini sampai malam hari belum ada panggilan. Ya, CV-nya udah masuk ke sini sana, kita mulai kita memberikan resume kita, tapi belum ada diresponi, nggak ada yang menanggapi. Gak apa-apa, kalau bukan besok, hari ini tadi seharian ini aku belum alami, besok lagi, besok lusa. Dan sementara menunggu lakukan sesuatu yang berguna. Jangan kita stres sendiri sampai jatuh depresi, malah jadi pasien, malah merepotkan orang.
Kalau kita belum melihat solusi panjang, solusi pendek pun jadi. Oke, aku belum ada kerjaan, belum ada panggilan, tapi hari ini apa yang harus aku lakukan? Ya. Saya bisa lakukan sesuatu. Saya bisa berjuang. Saya nggak akan menyerah, saya pantang putus asa. Orang yang punya pengharapan jadi kuat. Orang yang punya pengharapan jadi semangat. Semangat tidak sama dengan happy, tiba-tiba orang itu bahagia. Dia belum punya kerja, dia kehilangan pekerjaannya barusan di PHK, barusan berapa bulan lalu. Tapi dia tetap berusaha. Dia mengapi-apikan diri. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana sumber kekuatannya? Dari sekelilingnya, semuanya muram. Dan di depan buram. Dari mana? Dari firman. Dari persekutuan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang menghibur kita. Bukankah dia disebut Wonderful Counselor? Dialah penghibur. Dialah kekuatan kita. Dan dari firman Tuhan kita makan. Janji-janji Tuhan itu menghidupkan kita. Dan kita harus yakin di hati Tuhan tidak pernah memberi kita janji palsu. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya Tuhan atau yang tidak punya pengharapan. Berharap, karena orang yang bisa berharap, duka citanya terasa lebih ringan. Tapi orang yang putus pengharapan, duka cita aja sudah berat, tambah berat karena dia putus asa. Lalu nanti ujungnya, dia memberatkan orang lain karena dia akan merepotkan. Nggak boleh putus pengharapan. Orang putus pengharapan itu bahaya. Dia bisa mata gelap. Tadi kan soal kerjaan. Soal penyakit misalnya. Kalau ada yang harus di kemoterapi. Coba ini nggak berhasil. Semoga berhasil, tapi kadang-kadang realita berbeda. Coba lagi, aduh nggak kuat. Tetapi taruhlah pengharapanmu pada Tuhan. Satu sembuh. Tapi sementara masih menunggu sembuh kalau mujizat belum terjadi. Masih ada pengharapan-pengharapan lain. Aku berharap ya di masa-masa seperti ini, anak nanti kalau kita pikirnya hanya negatifnya, waduh sebentar lagi kalau saya dipanggil Tuhan gimana dengan anak-anak saya. Tetapi berharap, Tuhan aku percaya anak-anakku Tuhan, waktu aku absen karena fisik lemah, ada yang pelihara. Justru di masa-masa seperti ini aku berharap mereka akan dewasa. Aku berdoa, jangan hanya berharap saja. Doakan pengharapanmu dengan iman. Iman, pengharapan, dan kasih, ya kan? Tuhan, aku berdoa anak-anakku justru di masa-masa seperti ini, mereka kenal Tuhan, mereka tidak jadi kaum kecewa, mereka nggak kepahitan dengan kehidupan. Aku berdoa supaya mereka justru dewasa, justru mereka kompak, justru mereka sungguh-sungguh. Aku pasti akan sembuh, aku berdoa untuk kesembuhan, tapi sementara aku menunggu, aku berharap kepadamu untuk kesembuhan ini, aku berharap juga agar Engkau melawat anak-anakku hari-hari ini Tuhan. Kau jadikan mereka orang benar. Nggak boleh kita putus pengharapan. Harus cari-cari pengharapan seperti orang mencari dirham yang hilang. Seperti Yesus mencari domba yang tersesat. Satu biji pun kau cari. Harus ketemu satu hari satu. Harus ketemu satu hari one hope. Satu hari satu pengharapan. Waktu saya sedang dalam tekanan, dalam pelayanan, pernahlah setiap orang mengalami lembah. Nggak tentu lembah sampai lembah kematian ya. The valley of death, itu kan perkabungan. Tapi bisa aja lembah kekelaman. Kelam nih hidupku. Saya selalu taruh harapan. Tuhan, the next person I touch. Orang berikutnya, saya jamah. Saya layani. Aku berdoa Tuhan. Kau ubah hidupnya. Barang ketemu, bicara hanya 5-10 menit aja. Aku berdoa kau ubah hidupnya. Jamah dia Tuhan. Beri dia mujizat Tuhan. Ketika saya merasa seperti seluruh bumi tertumbuk di atas kepala saya. Dan mungkin kiri kanan kita melihat orang-orang salah mengerti. Saya taruh harapan bukan pada crowd atau pada orang banyak. Pada satu orang berikutnya yang saya akan jamah. Tidak boleh tidak. Kita harus menemukan satu pengharapan itu. Dan khususnya bagi mereka yang berkabung, apalagi. Ada satu pengharapan yang tidak boleh Anda lewatkan. Pengharapan tertinggi itu bukan ditolong Tuhan, mengalami berkat, mendapat berkat, memperoleh mujizat. Atau orang berikutnya yang kujamah, diubah Tuhan, buah pelayanan. Atau anakku nanti akan melayani Tuhan, jadi dewasa. Itu semuanya adalah hal-hal yang masih di bumi. Pengharapan tertinggi, mau tahu nggak apa? Baik orang berkabung atau orang fine-fine saja, semua harus punya.
tapi orang yang berkabung terlebih lagi, yaitu kebangkitan orang mati. Yesus akan datang kembali. Kalau kita lihat ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, itu adalah esensi Injil, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, khususnya bagi orang yang berkabung ditinggal mati, mereka yang telah meninggal dalam Yesus, asal orang-orang yang meninggal itu sudah di dalam Tuhan, beruntunglah, mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup ini, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali nggak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita itu masih di belakang antrian. Orang-orang yang meninggal, yang kita ratapi hari ini, yang telah pergi dulu dan dipanggil Tuhan lebih dulu, itu nanti akan dibangkitkan dulu waktu sangkakala berbunyi, baru kita yang kalau Tuhan belum datang, kalau Tuhan datang di masa hidup kita masih hidup nih, Yesus datang kedua kali, datang kembali, kita itu masih di belakang antri. Ayat ini memberi pengharapan hidup bagi yang mengalami sedih hati secara maksimum. Bahwa Yesus akan datang kembali membawa pahala kita. Yesus membawa. Dan juga ada, seringkali kan kita gini kalau semuanya orang ditinggal mati, ya karena saya seorang gembala. Saya seorang pastor, pendeta jemaat. Saya bukan pelayanan keliling-keliling atau berkunjung saja dalam gereja-gereja, tetapi mengenal domba-domba yang kami gembalakan. Dan pertanyaan yang kerap kali saya dapatkan ketika seorang bergabung adalah, nanti suatu hari Papa ingat nggak ya sama aku di sorga? Atau kalau suami istri, suami saya masih ingat saya nggak, atau istri saya? Suatu hari, apa saya masih akan bisa mengenali? Gini loh, ada kata yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Sorga bukan tempat orang pikun. Justru di sorga itu tinggal Dia, Sang Maha Tahu. Meskipun kita tidak jadi seperti Yesus menjadi Maha Tahu, tapi kita pasti akan tahu. Ingat ya, minimalis. Ya, Yesus Maha Tahu. Bapa Maha Tahu. Tapi kita, kalau kita diambil mahanya karena kita bukan Tuhan, kita tahu. Jawabannya sederhana. Yes, kenal, saling kenal. Bukan hanya itu, kasihnya sempurna. Nggak ada yang namanya ujung-ujung geriginya yang membuat berantem, salah paham, itu nggak ada. Membuat jadi rasa cemburu, iri hati, nggak ada semua. Dikumpulkan Allah bersama dengan Dia, lalu setelah itu kita tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Berarti kita pun akan dikumpulkan bersama Tuhan dan bersama dengan mereka. Sebagai gembala saya sering tanya oleh jemaat yang bergabung, apakah nanti tetap akan kenal? Jawabannya iya. Tapi bagi kita yang menderita di bawah kolong langit ini, aku kok begini ya, Tuhan, aku terus berkorban mentaati, tapi saya tidak pernah menuai pujian. Jangan khawatir. Tuhan melihat dari sorga, upahmu ada pada Tuhan. Dia nggak lupa. Dan Yesus itu waktu datang kembali, nanti pasti akan settle score. Pasti akan tutup buku bersama dengan kita. Tapi sebelumnya akan buka buku. Bukankah bukan hanya kitab kehidupan, di mana nama kita tertulis yang diselamatkan, tapi juga ada kitab-kitab lain, kata Daniel. Tuhan pasti akan buka buku sebelum tutup buku, dan di situ segala sesuatu yang rahasia akan dinyatakan. Berarti semua pujian yang tidak diberikan kepadamu padahal kau layak menerimanya, penghargaan, penerimaan, segala sesuatu yang kau derita di sini, semuanya itu nanti, asal kita menderita karena kebenaran, bukan karena jadi maling ayam. Kalau kita karena kebenaran, upah kita ada pada Tuhan. Berarti dengan kata lain, kedatangan Tuhan kedua kali itu harus menghibur kita. Berarti penderitaan kita sekarang ini hanya sementara dan tidak seberapa dibanding dengan upah yang menanti kita. Tuhan akan datang kembali membawa pahalaku. Jadi tidak perlu saya itu 100% dimengerti, sekalipun saya berusaha untuk komunikasi, sekalipun saya berusaha hidup benar,
Kalau tetap disalahpahami, it's okay. Tidak segala sesuatu yang bengkok bisa diluruskan di dunia. Suatu hari akan jelas dan nyata. Yang penting kita hidup dengan nurani bersih. Kita hidup dengan tulus di hadapan Tuhan Yesus. Kalau semua pengorbanan Anda seolah-olah tidak menuai apa-apa, gak apa-apa, ada mahkota kebenaran. Bagaimana dengan martir-martir yang telah dibunuh karena iman? Mereka tidak bisa bersuara. Tidak ada menceritakan dari sisi mereka. Tuhan punya mahkota kemuliaan bagi orang-orang seperti ini. Kalimat ayat-ayat yang tadi kita baca ayat 14 dan 15, karena kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit, dia akan datang kembali. Dia bangkitkan orang mati, dia angkat orang hidup. Berarti kan dia akan datang kembali. Yesus kalau datang kembali itu, apa signifikansinya buat kita yang menderita di dunia? Penderitaan kita ini sementara, keluarga saat teduh bersama, dan tidak seberapa. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau Anda sedih karena pencobaan hidup, jangan terlalu ya. Karena nanti di sorga semua menjadi nyata. Dan semua di sini itu kan hanya sifatnya puluhan tahun. Itu nggak lama. Makanya itu jangan sampai kau tukarkan mahkota kemuliaan dan mahkota kebenaranmu untuk perkara fana. Untuk perkara yang sementara, untuk perkara yang sia-sia. Jangan tinggalkan Tuhan karena hal-hal yang sifatnya dari dunia. Ini memberi kita kekuatan untuk tekun. Untuk memberi kita kekuatan untuk tabah. Dalam kesedihan kita yang paling pol-polan pun ada harapan. Apalagi kesedihan kita ini loh yang sehari-hari hanya kesedihan biasa. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untung Tuhan tidak berikan semua upah yang baik di hidup kita. Upah kebenaran itu sekarang. Karena saya mau menyongsong pahala itu suatu hari kalau Yesus datang kembali. He's coming back, dia datang lagi untuk memberi kita pahala. Dan ini bukan ide saya. Pahala ini ada di dalam pengajaran Yesus. Firman Allah angkat bicara. Bahwa pahala atau upah itu ada sekalipun. Kalau kita bisa melayani Tuhan itu sendiri suatu kehormatan. Kita tidak perlu mendapat imbalan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa hamba-hambanya yang baik dan benar, anak-anaknya yang setia. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus itu akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 16-17 ditekankan sekali lagi bahwa nanti akan ada penghulu malaikat yang berseru. Penghulu malaikat di sini bahasa Inggrisnya archangel. Jadi kemungkinan besar itu adalah Michael atau malaikat Mikael. Ketika dia berseru meniupkan sangkakalanya, Tuhan akan turun dari sorga, yang mati dibangkitkan dulu, lalu yang hidup diangkat bersama-sama. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bagi orang yang berkabung, itu pengharapan. Dan bagi kita yang tidak mengalami perkabungan, kita tahu suatu hari Tuhan akan menjemput kita. Karena itu janganlah kita hidup sia-sia. Karena kita tidak hidupnya itu muter-muter di padang gurun lalu meninggal dunia. Kita itu hidupnya itu menuju kepada tahta putih pengadilan itu. Tapi bagi kita yang sudah diselamatkan, yang hidup damai dengan Tuhan, Roma 8 pasal 8 ayat 1 berkata, tapi dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Berarti saya tidak menuju ke pengadilan, tapi saya menuju pada upah. Begitulah bagian orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Saya menuju pada pahala. Sedangkan orang-orang yang masih hidup dalam dosanya, yang belum mau menerima Tuhan, mereka akan mereka berjalan menuju satu titik, mereka tidak sadar, makanya harus ada yang peringatkan. Mereka menuju ke tahta putih pengadilan itu. Tapi kita menuju ke pahala itu. Karena dalam Kristus, Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi condemnation atau penghakiman. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Suatu hari yang kita antisipasi, itu hari di mana Tuhan akan
benar-benar perhitungan dengan kita. Bukan perhitungan ya, tapi semua akan terhitung. Kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan, itu semua akan terhitung. Dan Tuhan akan berkata kepada sisi satu, baiklah perbuatanmu, masuklah dalam sukacita Bapakku. Sisi yang lain dia berkata, enyalah, hai kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Karena itu jangan iri, jangan cemburu sama orang jahat. Kok enak ya dia hidup bisa berdosa, pesta pora, foya-foya. Kelakuannya semua mendukakan hati Tuhan. Tapi kok hidupnya nyaman? Nggak fair Tuhan. Karena Anda belum menghitung kekekalan. Belum masukkan itu di dalam kalkulasi. Tidak semua dosa akan dihukum di hidup ini. Dan tidak semua kebenaran akan diberi upah di dalam hidup ini. Kita bisa iri hati dan berkata, wah enak hidup kayak orang itu. Dia hidupnya loh enak sekali, punya segala sesuatu. Aku coba hidup benar, susah jalannya. Bukankah Kristus telah memperingatkan, hidup itu selalu ada give and take, selalu ada plus minus, selalu ada lebih dan kurangnya. Ya kurang lebih gitulah kehidupan. Kan Yesus pernah berkata di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Jalan ke sorga itu lebih sempit memang, tapi bukan berarti sesak. Karena Tuhan memberi kita kelegaan. Dia menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan juga yang bukan hanya menuntun kita di jalan yang benar, tapi menuntun kita sampai ke air tenang dan rumputnya hijau lagi. Kebajikan kemurahan mengikuti kita, piala kita penuh melimpah urapan di kepala. Memang betul lebih sempit, tapi dalam Kristus selalu ada penyertaan. You see, kita semua berjalan menuju pahala itu. Karena itu jangan kita ngomel kalau lihat orang lain lebih enak. Juga jangan syukuri kalau mereka binasa. Kita harus doakan. Udahlah, jangan urusin orang lain lah. Fokus pada tanggung jawabmu sendiri. Di hadapan Tuhan loh gimana kita hidup hari ini. Yang penting kalau sesuatu rasanya kita hati itu gak terima, tenanglah. Tuhan bisa jawab sekarang, Tuhan bisa jawab nanti. Masih ada akhirat. Sesuatu rasanya gak fair hari ini. Ada orang tertentu gimana diktator di dunia lalu habis itu meninggal gitu aja. Meninggal di masa tua, segala sesuatu baik. Setelah dia mengadakan pembantaian misalnya. Oh, jangan kita kira dia luput. Dia merem di sini, melek di sana, ketemu sama sang hakim yang adil. Nggak selesai. Masih ada episode berikut, namanya kekekalan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apa yang saya sampaikan nih, perkataan-perkataan ini nih. Ini kan bahasan firman. Tapi saya bahasakan dalam bahasa modern hari ini. Perkataan-perkataan ini akan sanggup menghiburkan orang yang satu. A, yaitu yang fine-fine saja. Hari-hari ini oke lah, persoalannya persoalan biasa. Atau B, yang maksimum. Yang benar-benar berkabung karena ditinggal mati oleh seorang yang ia sangat kasihi. Semoga ini menghiburkan Anda. 3 poin sebagai rangkuman. Pengharapan saat sedih hati gimana? 1, pengharapan meringankan duka cita. Ingat ya, dengan berharap duka cita kita tidak berkurang, tapi jadi lebih ringan. 2, ya, pengharapan saat sedih hati, Yesus akan datang kembali membawa pahala kita. Ingat itu, Yesus akan datang kembali membawa pahala kita. Ya. 3, kekekalan itu nyata. Ini khusus bagi yang maksimum tadi. Dan kematian itu bukan akhir segalanya. Dan bagi kita yang hidup hari-hari ini menghadapi pergumulan biasa, ingat ya, kita bukan menuju kepada kematian saja. Kita itu menuju pada kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau Tuhan belum datang, berarti kita ketemu Tuhan lewat mati. Berarti kita itu semua berjalan ke arah pahala kita. Kita semuanya itu menuju ke sebuah kekekalan. Semoga ini mengingatkan kita untuk hidup benar-benar bagi Kristus tiap hari, tiap saat. Pengharapan itu ada, jangan terlalu bersedih hati. Tuhan ada di sini dan Tuhan ada di masa depanmu. Saya bacakan kesaksian dari Anda, untuk Anda. Semoga ini bisa menguatkan orang-orang yang mengalami pergumulan yang mirip-mirip atau sama. Dan juga pergumulan lain biar Tuhan berbicara secara khusus dan individu, secara personal ke hatimu. Liliana Intan. Shalom, saya Liliana Intan dari CG40 GMS Jember. Sekian lama kita mendambakan buah hati, puji Tuhan,
Setelah 3,5 tahun menunggu, di bulan Maret ini untuk pertama kalinya saya hamil. Dan ini merupakan miracle dari Tuhan yang diteguhkan melalui saat teduh bersama Pastor Philip yang mendoakan keturunan lewat kandungannya sendiri, anak pertama. Dan itu langsung Tuhan jawab 2 minggu kemudian. Puji Tuhan sudah periksa ke dokter dan sekarang kandungan sudah usia 7 minggu. Segala kemuliaan bagi Yesus. Dia memberi di waktu yang terbaik dan selalu menjawab doa kami. Padahal dokter sudah vonis kita susah hamil secara alami dan disarankan bayi tabung saja secepatnya. Dokter pun terheran-heran melihat mujizat ini. Makasih Pastor Philip. Saya percaya ini bukan orang terakhir yang akan dapat keturunan dan jawaban doa. Semua kesaksian ini disampaikan karena Roh Kudus mau memakainya menjadi pintu bagi orang berikutnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan dan mujizat pasti akan terjadi. Katakan amin. Susanti, Shalom Pastor dan tim, pada saat teduh bersama 19 Juli 2023 dengan tema Ketika Doa Tidak Mempan. Pastor mendoakan ada pasangan muda-mudi yang belum punya keturunan, 2 kali keguguran, dan yang wanita sempat trauma. Kondisi yang disebutkan itu persis dengan saya, Pastor. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam penantian kami, dan saat ini puji Tuhan kami telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia 9 bulan. Semua hanya karena anugerahnya. Makasih Pastor dan tim untuk doanya. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Satu lagi yang memperoleh keturunan. Ini dari Jane. Shalom, saya mengikuti saat teduh bersama di bulan Februari. Di akhir ketika Pastor Philip menyebutkan bahwa ada yang sakit autoimun disembuhkan, walaupun saat itu yang disebutkan ciri-cirinya orang tua, tapi saya impartasikan iman untuk kesembuhan anak saya. Kami memang rencana mau tes darah ulang, karena sebelumnya anak saya didiagnosa autoimun. Dan setelah hasilnya keluar, kami bawa ke dokter, dan puji Tuhan ternyata bukan apa-apa. Saya percaya Tuhan akan bukakan jalan untuk pergumulan yang lainnya. Terpujilah nama Tuhan. Makasih untuk Pastor Philip, GMS dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Ini berarti vonis yang gak jadi ya. Saya doakan juga banyak hari ini. Vonis-vonis yang dibatalkan oleh Tuhan. Bukan karena salah baca. Saya imani karena Tuhan yang mengalter atau yang mengubahnya. Tuhan yang menggantikan sesuatu di tubuhmu. I believe in healings, in divine healings dalam kesembuhan ilahi. Dan saya yakin hari ini banyak orang akan menerimanya. Baik itu karunia mujizat, seperti memperoleh keturunan bagi yang gak bisa, ataupun karunia kesembuhan bagi sakit penyakit yang dilenyapkan. Saya percaya sesuatu akan terjadi, dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas hidup kita. Dan kalau Tuhan bertata, sesuatu pasti akan terjadi. Mari kita sama-sama siapkan hati, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, mari kita bersukaria. Siapa yang sedang bersedih hati, apapun alasannya, letakkan tanganmu di dadamu, saya mau berdoa agar Roh Kudus menghiburmu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan urapan di dalam pelayanan ini. Makasih Tuhan, kau lihat tangan-tangan itu mengalirlah, dan semua yang putus pengharapan mulai hari ini Tuhan Yesus, kabelnya kau sambung, jiwanya kembali kau bangkitkan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sekali lagi katakan pada dirimu sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Dan khususnya mereka yang berkabung karena benar-benar dalam perkabungan, aku berdoa Tuhan Yesus, hanya Engkau yang maha mengerti, Engkau kuatkan mereka. Saya percaya Tuhan, hari ini firman yang dipilih oleh Tuhan untuk dibagikan, pasti karena Tuhan hendak melayani mereka secara khusus, secara spesial, secara pribadi, orang-orang yang sedang meratapi seseorang yang baru meninggal dunia di hidup mereka. Dalam nama Yesus, makasih Tuhan, kau lawat, kau jamah. Bapa terima kasih. Demi nama Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu sekarang, kita berdoa untuk semua permohonan doa yang ada di tangan saya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami berharap percaya. Dari mana sumber kekuatan dan pengharapan kami? Yaitu dari firman. Firman-Mu berjanji, mintalah maka akan diberikan. Carilah, kau akan menemukan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Kami minta pekerjaan, kami minta kesembuhan, kami minta anak. Ya Tuhan, kami minta ya Tuhan Yesus, agar saat ini Tuhan Yesus, kau memberikan kepada umat-Mu mana yang kau sediakan, yaitu persis seperti yang mereka butuhkan. Engkaulah Allah yang mengenyangkan. Urapi Tuhan dengan urapan baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Anda boleh letakkan tangan. Saya merasa tadi saya sedang mendoakan khususnya pasien breast cancer.
kanker payudara, ada pasien yang akan segera di kemoterapi untuk pertama kali. Dan itu bukan karena ada benjolan yang kelihatan, tapi memang karena lebih dalam lagi posisi kanker itu, bukan ada di permukaan dada seseorang, tetapi ada di dalam. Tapi hanya ketahuan dan Anda harus di kemoterapi hari ini. Saya ingin doakan pasien yang seperti ini untuk saat ini. Ulurkan tangan, I speak healing in Jesus name. Dan biar obat-obatan yang diberikan atasmu satu-satu berhasil. Baik Tuhan memberikan berkat kesembuhan itu lewat medis atau mujizat kesembuhan tanpa medis. Di dalam nama Yesus aku berdoa, let your will be done. Dan aku tanggung sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda boleh letakkan tangan. Saya merasakan hati seorang anak. Anda masih SMP, mamanya meninggal. Dan ini you're devastated. Anda masih SMP, Roh Kudus beritahu masih SMP, masih junior high. Mamanya meninggal dunia. Tuhan memberimu penghiburan, kekuatan. Bukan kebetulan kamu nonton ini sama papa sekarang, tapi Tuhan melayani kamu karena kamu yang paling hancur. Tentunya papa juga, tetapi kamu paling hancur. Rasa seperti Tuhan gak fair. Kamu tidak meminta suatu tanda, tapi sekarang Tuhan yang menjemputmu lewat nubuat yang kuberikan kepadamu ini. Tuhan itu baik. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan akan menjamah hatimu sekarang, menghiburmu. Dan Tuhan memberimu hati yang baru. Bukan hati yang mengerti secara logis mengapa terjadi, tetapi hati yang bisa menerima keadaan ini dengan kasih karunia Allah. Biarkan hidupmu dibangun di atas dasar yang teguh. Dan mulai hari ini hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lainnya. Di dalam nama Yesus. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Hati yang sedih, hati yang happy, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.